Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan program input dan output skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Pengolahan Kamar Kos berbasis web di Bandar Lampung. Untuk rancangan alur sistem transaksinya sendiri, yang pertama ada penyewa, web cost, admin, kemudian pemilik. Dari mulai penyewa sendiri nanti akan melakukan proses di web itu dari mulai mencari cost, kemudian data cost. Data cost ini diambil dari pemilik, kemudian dari admin juga. Lalu kemudian ada pilihan cost, input data registrasi, lalu transaksi, kemudian harga yang dibayarkan seperti pemesanan, kemudian pembayaran, konfirmasi pembayaran di web juga, cek pembayaran, laporan pembayaran, lalu keluar nomor registrasi kos. Dan di laporan pembayaran juga dari admin, selain buat untuk admin juga ada untuk pemilik, kemudian selesai. Jadi di sini saya sebagai admin itu sebagai perantara antara si pemilik sama penyewa. Di sini saya yang membuat aplikasinya, kemudian nanti untuk data costnya sendiri saya kerjasama dengan si pemilik tersebut. Jadi data kos-kosan dari si pemilik itu nanti diupload di web cost, baru nanti di-share di web, lalu diproses atau nanti akan dipakai si penyewa tersebut untuk memesan tempat kos tersendiri. Lalu ini untuk use case diagramnya, ini prosesnya dari mulai awal buat programnya dari admin login, kemudian lihat cost, kemudian admin juga dapat mengelola data cost, lalu ada di dalam pengolahan data cost juga ada input cost, lihat cost, edit, hapus, kemudian update cost, seperti itu dan sebagainya. Untuk rancangan input di sini sebagai pemilik atau sebagai administrator, untuk rancangan input pemilik sendiri di sini saya menambahkan tambah pemilik sama tambah kos. Jadi ada beberapa kos yang kerjasama dengan kita, nggak hanya satu kos saja. Jadi di mana saja yang menyediakan tempat kos, pemilik tersebut menyetorkan mengirimkan datanya dari mulai nama pemiliknya, dari sini ada ID-nya, email, nama pemilik, nama handphone, dan seterusnya. Kemudian data kosnya juga perlu ya, nama kos, kemudian alamatnya di mana, nama pemiliknya itu siapa, termasuk keterangan dan fasilitas dan gambar atau foto dari kos tersebut. Ada rincian inputnya, ada rincian data kamarnya, ada berapa kamar, kemudian ada jenisnya untuk putra apa putri, kemudian ada keterangannya juga, ada gambar kamarnya seperti apa, lalu harga kamarnya, kisaran berapa, misalkan periode di sini ada periode maksudnya seperti bulanan, kalau 1 bulan itu berapa, kalau tahunan itu berapa, kemudian jumlah orangnya juga berapa. Jadi kalau misalkan dia mau bulanan berarti sebaiknya berapa, tahunnya juga berapa. Kemudian jenis sewanya juga seperti yang tadi ya, jenis sewanya itu bisa bulanan atau tahunan. Lalu rincian inputnya di sini ada fasilitasnya, maksudnya itu di lingkungan si tempat kosnya itu ada apa, seperti minimarket atau rumah sakit. Kemudian untuk periodenya, lalu ada input
itu perempuan, dia pasti akan mencari jas yang kamu putih, terus alamatnya yang sekarang mana, kecamatan mana, harganya yang kisaran berapa sampai berapa. Nanti di sini akan terfilter sesuai dengan keinginan si penjual. Kemudian ada daftar kamarnya juga, jadi kamar dengan jenisnya, fasilitasnya, dan seterusnya. Dan tantangan masih rencana untuk penyewaan, ada daftar pesan kamar, lalu ada daftar transaksi, lalu ada transaksi kos, kemudian yang terakhir ada bukti pemesanan kos. Nanti kalau bukti pemesanan kos ini sudah puas dari tim itu bisa dibawa saat penyewa itu langsung ke tempat pemilik kosnya tersebut. Dan ini